Silakan Mbak Dina memulainya. Baik, sebelum pelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Apa ada yang tidak masuk? Ada Bu. Siapa? Anis. Semoga kita sembuh ya. Siti hadir, Ibu Putri hadir, Fitro hadir, sudah ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita ice breaking dulu ya biar tambah semangat. Ya Bu. Kita tepuk semangat dulu, pasti tahu kalian kan? Tahu. Ayo berdiri dulu berdiri. Berdiri. Ayo, satu dua tiga. Tepuk semangat. Kurang semangat, satu kali lagi. Tepuk semangat. Udah semangat ya? Minggu lalu kita kan sudah mempelajari tentang pembiasaan diri melestarikan lingkungan. Untuk sekarang kita akan mempelajari tentang pembangunan berkelanjutan dan kelangkaan. Materi kemarin berkaitan dengan sekarang karena pembiasaan diri melestarikan lingkungan itu sudah termasuk tindakan pembangunan berkelanjutan. Sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu pembangunan berkelanjutan, karakteristik pembangunan berkelanjutan, tujuan pembangunan berkelanjutan dan kelangkaan, dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sebelumnya, apa kalian ada yang tahu apa itu pembangunan berkelanjutan? Tidak. Gak ada yang tahu? Tidak. Saya Bu. Ya, silakan. Yang silakan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ya, benar sekali. Jadi, pembangunan berkelanjutan merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan sehingga kualitas hidup saat ini tidak terganggu dan sumber daya alam bisa menopang ke generasi yang mendatang. Contohnya itu sekarang kan hari bumi ya. Kakak kelas kalian kan sebagian ada yang mengikuti kegiatan menanam 1000 mangrove dan membersihkan pesisir pantai. Itu termasuk kegiatan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya karakteristik pembangunan berkelanjutan. Karakteristik pembangunan berkelanjutan berbeda dengan pembangunan yang lainnya. Untuk ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, setiap tindakan harus memperkirakan dampak terhadap kesehatan dan kelestarian lingkungan. Itu seperti sebelum kita membeli produk atau makanan, kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu dampaknya. Selanjutnya, mendorong perilaku manusia yang mendukung pemanfaatan dan alam dan memanajemen sumber daya alam secara berkesinambungan. Contohnya itu kita menggunakan transportasi umum atau bersepeda agar bisa mengurangi polusi udara. Yang kedua, menjunjung tinggi rasa tanggung jawab terhadap alam, berperan aktif dalam menjaga alam dalam melakukan kegiatan sosial. Itu contohnya ketika kita mau belanja, kita itu membawa tas belanja sendiri, jadi bisa meminimal
dampak buruk terhadap lingkungan. Yang keempat, peningkatan kebijakan manusia agar manusia memiliki pengetahuan, kemampuan yang berdaya saing untuk menguasai teknologi dan memanfaatkan alam secara efisien dan bertanggung jawab. Ini contohnya seperti mengembangkan pengelolaan seperti penanam bako itu kan pasti ada kayak bimbingan kayak gitu biar lebih bersaing gitu, biar tambah maju tanam bakonya itu. Yang terakhir, intervensi kebijakan dan fokus kegiatan saling memperhatikan keterkaitan antar tujuan. Ini contohnya seperti membiasakan diri hidup sehat. Jadi melestarikan lingkungan sekitar, bersih atau tidak. Selanjutnya, tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan itu ada 17. Yang pertama, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat. Yang keempat itu pendidikan berkualitas. Yang kelima, kesetaraan gender. Yang keenam, air bersih dan sanitasi layak. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang kesembilan, industri, inovasi dan infrastruktur. Yang kesepuluh, kurangnya kesenjangan, Yang ke-11, kota dan komunitas berkelanjutan. Yang ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang ke-13, penanganan perubahan iklim. Yang ke-14, ekosistem laut. 15, ekosistem darat. 16, perdamaian, keadilan, kelembagaan yang tinggi. Yang terakhir, kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, 17 kelompok ini dikelompokkan, 17 tujuan ini dikelompokkan menjadi 4, yaitu sosial, ekonomi, lingkungan hidup, dan tata kelola. Yang termasuk sosial yaitu tujuan nomor 1 sampai 5. Yang ekonomi nomor 7, 8, 9, 10, dan 17. Yang lingkungan hidup nomor 6, 11, 12, 13, 14, dan 15. Dan yang terakhir tata kelola itu nomor 16. Baik, apa bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya Ibu kasih tugas ya. Tugasnya itu kalian mencari bagaimana cara kita berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Sebelum menjawab, kalian bagi 4 kelompok ya. Setiap kelompok ada 5 orang. Ini untuk LKPD-nya. Mbak Rompi. Itu silahkan kalian cari di 3 tempat. Yang pertama sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Ibu beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan. Iya, Bu. Dikerjakan ya Pak ya. Iya Bu ya. Apa ada kesulitan? Ini Bu nggak tahu, Bu. Bu ini maksudnya kenapa? Iya, ini nanti kamu dicari ya. Caranya gimana di sekolah itu? Ya. Paham ya? Oh iya, Bu.
Berarti ke sekolah, masyarakat, sama lingkungan. Waktunya sudah habis, anak-anak. Apa sudah selesai? Belum, Bu. Ntar lagi, Bu. Ya. Sudah, anak-anak? Ya, Bu. Sudah. Kelompok 1. Ya, silakan kelompok Rusita maju ke depan. Di sini aja ya, Bu. Ya sudah, gak apa-apa. Didengarkan ya, temannya mau menjelaskan. Jadi cara kita untuk berkontribusi di sekolah yaitu mematikan lampu ketika tidak digunakan. Manfaatnya yaitu untuk menghemat energi dan biaya listrik. Yang kedua yaitu di area masyarakat. Contohnya mengikuti kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Manfaatnya yaitu menciptakan lingkungan yang bersih. Dan yang di lingkungan contohnya mengurangi penggunaan plastik dan mendaur ulang plastik. Manfaatnya mengurangi polusi, menghemat sumber daya alam. Ya, bagus sekali. Ada yang lain? Kelompok lain? Duduk ya, Bu. Berdiri dong, temannya bisa males. Yang pertama itu untuk area sekolah, contohnya seperti kita mengadakan kegiatan penghijauan dengan menanam pohon di sekitar sekolah, dan manfaatnya itu meningkatkan kualitas udara serta dapat mengurangi polusi. Yang kedua untuk area di masyarakat, contohnya itu mengadakan pasar rakyat produk lokal seperti kerajinan tangan, dan untuk manfaatnya meningkatkan ekonomi lokal, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi berkelanjutan. Dan yang untuk terakhir area lingkungan, contohnya itu seperti mengadakan kegiatan restorasi alam dengan menanam mangrove di pesisir. Manfaatnya itu untuk melindungi ekosistem alam. Cukup, Bu. Bagus sekali, tepuk tangan berikutnya. Jadi hasil diskusi kalian tadi menjelaskan bahwa kalian sudah paham tentang pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya Ibu tambah dulu ya, tambah lagi ya. Satu sub materi, sebut sedikit cuma. Kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Salah satu masalah ekonomi yang akan terjadi dan terus berlangsung adalah kelangkaan. Kelangkaan terjadi ketika sumber daya alam yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia. Kelangkaan tidak akan terjadi jika sumber daya alam memenuhi. Jenis-jenis kelangkaan itu ada 4. Yang pertama kelangkaan sumber daya alam, yang kedua kelangkaan tenaga kerja, dan yang ketiga kelangkaan modal, terakhir kelangkaan keterampilan kewirausahaan. Sudah, itu aja tambahannya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Rita. Jadi, pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk mengatasi kelangkaan sumber daya alam dan mengurangi dampak lingkungan negatif, sehingga menciptakan masa depan yang lebih baik dan lestari bagi generasi mendatang. Dengan melakukan pembangunan berkelanjutan, kita dapat menghemat sumber daya alam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kelangkaan, Bu. Ya, baik
Pembangunan berkelanjutan itu suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan di masa kini dan di masa yang akan datang. Selanjutnya Ibu mau mengajukan pertanyaan apa? Ada yang masih kurang dimengerti? Sudah paham ya? Sudah. Selanjutnya bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Bahagia. Senang apa bosan? Bahagia. Selanjutnya kalian buka RKS halaman 7. Dikerjakan itu ya 7 sampai 10. Ya, Bu. Kok banyak Bu? Sedikit itu. Dikerjakan ya. Ya. Kalian harus rajin belajar agar menjadi orang yang apa? Yang pintar. Banyak uang. Minggu selanjutnya kita akan membahas tentang faktor kelangkaan dan dampak kelangkaan. Sudah selesai pembelajaran hari ini? Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Silakan Mbak Vita dipimpin doanya. Pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dan kita Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam